Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan arsitektur dari Rumah Falakanci Ternate, Maluku Utara. Berikut ini nama-nama dari kelompok kami. Arsitektur tradisional merupakan representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut sekelompok budaya tertentu. Salah satu contohnya adalah rumah tradisional Falakanci di Ternate, Maluku Utara. Sebelum menjelaskan mengenai rumah adat Maluku Utara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan karakteristik Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara terdapat 2 kota dan 8 kabupaten. Di antaranya adalah Kabupaten Halmahera Barat. Kabupaten Halmahera Barat yang pusat pemerintahannya adalah Jailolo. Selanjutnya adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Kabupaten Halmahera Tengah yang pusat pemerintahannya adalah Wedah. Selanjutnya adalah Kabupaten Halmahera Timur. Kabupaten Halmahera Timur yang pusat pemerintahannya adalah Maba. Yang keempat adalah Kabupaten Halmahera Selatan. Kabupaten Halmahera Selatan pusat pemerintahannya adalah Labuha. Yang kelima adalah Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara yang pusat pemerintahannya adalah Tobelo. Yang keenam adalah Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Kepulauan Sula yang pusat pemerintahannya adalah Sanana. Yang ketujuh adalah Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai pusat pemerintahannya adalah Daruba. Yang kedelapan adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten Pulau Taliabu pusat pemerintahannya adalah Bobong. Dan yang terakhir terdapat 2 kota madya Provinsi Maluku Utara. Yang pertama kota Ternate dan yang kedua merupakan kota Tidore Kepulauan. Sejarah kota Ternate. Sejarah kota ini bermula dengan adanya Kesultanan Ternate yang berdiri sekitar abad ke-13 di Pulau Ternate. Di masa Sultan Baabullah mencapai penaklukan yang spektakuler sehingga dikenal sebagai penguasa atas 72 pulau yang seluruhnya berpenghuni. Namun, masa kesultanannya mulai tergoyahkan oleh kedatangan bangsa Eropa ke Ternate. Mulai dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda memperebutkan wilayah kekuasaan di Ternate. Pada masa Perang Asia Pasifik, tentara Jepang menyerbu wilayah pendudukan bangsa Eropa di Asia bagian timur dan tenggara, termasuk pula wilayah pendudukan Belanda di Nusantara, salah satunya Ternate. Pada masa pendudukan Jepang, kota Ternate dipimpin oleh seorang Minseibu di bawah kekuasaan angkatan laut atau disebut dengan Kaigun. Kedatangan Jepang menambah penderitaan masyarakat Ternate semakin berat. Namun setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kependudukan Jepang di Ternate pun berakhir. Sekarang kita akan membahas profil dari kota Ternate. Kota Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota Ternate merupakan kota terbesar di Maluku Utara, namun berasal dari ungkapan Tarinata yang artinya keras dan kasar. Hal itu menjadi gambaran karakter penduduk Ternate. Sebelum menjadi kota administratif, Ternate lebih dulu dikenal sebagai Kerajaan Kesultanan Gapi, kerajaan Islam pertama yang ada di Maluku. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara di Provinsi Maluku Utara secara de facto dari tahun 1999 hingga 2010. Setelah itu digantikan dengan Sovivi yang sebelumnya merupakan salah satu kelurahan di kota Tidore Kepulauan di Pulau Halmahera pada tanggal 4 Agustus 2010.
Jumlah penduduk kota Ternate pada tahun 2016 sebanyak 218.028 jiwa, terdiri dari 110.725 laki-laki dan 173.303.000 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,36%. Kota Ternate didominasi oleh kaum muda di bawah usia 25 tahun yang mencapai 51,22% dari kota penduduk. Hal ini menunjukkan proses transisi kota Ternate menuju bonus demografi di mana kota penduduk usia produktif berkembang pesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini bersama kami tim survei rumah tradisional Falakanci Minggu 4 Desember 2022. Kami di sini melakukan survei lapangan dari tugas perkembangan arsitektur rumah Falakanci, di mana rumah Falakanci merupakan rumah adat orang Maluku Utara yang tersebar di seluruh Maluku Utara. Rumah Falakanci memiliki ciri khas yang unik, yaitu konstruksi bangunan yang menggunakan kayu sebagai struktur bangunan, mulai dari balok pada fondasi, kolom, dan balok yang semuanya diikat menjadi satu dengan menggunakan pasak dan sambungan kayu tradisional. Hal demikian merupakan kebijaksanaan lokal. Penelitian ini diharapkan membuka wawasan pemikiran tentang keberadaan keunikan rumah adat ini. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan membahas mengenai rumah adat Maluku Utara, yaitu rumah Falakanci. Falakanci merupakan rumah adat yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Falakanci berasal dari bahasa setempat Fala yang berarti rumah dan kanci yang berarti tombol. Disebut demikian karena sistem rumah ini menggunakan sistem struktur rangka kayu yang disambung dengan tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak dari kayu yang fungsinya sebagai pengikat struktur bangunan. Rumah adat Falakanci adalah rumah penduduk yang zamannya termasuk bangunan cagar budaya karena rata-rata usia rumah Falakanci lebih dari 50 tahun. Ciri-cirinya didefinisikan sebagai anggota tubuh manusia yang terdiri dari kepala atau atap, badan atau dinding, dan kaki atau pondasi. Dalam arsitektur, pendekatan ini dicirikan menggunakan pendekatan analogi. Menurut adat kepercayaan masyarakat setempat, rumah kancing merupakan hasil budaya dan tradisi yang merupakan simbol persaudaraan yang sejalan dengan konstruksi bangunan yang terikat satu sama lain dengan menggunakan pasak atau pengganti paku sebagai penahan. Tipologi Falakanci. Fasad bangunan didominasi oleh teras dengan struktur tiang. Jenis fasad bangunan pada rumah di Desa Sasa dan Pitu dimulai dengan kamar tidur di depan. Di sebelahnya terdapat teras. Seluruh teras rumah dibatasi tembok dengan tinggi sekitar 50 cm. Tata letak denah rumah Falakanci berbentuk persegi panjang dengan orientasi bangunan menghadap ke laut di sebelah timur dan gunung di sebelah barat. Yang kedua, atap. Atap merupakan salah satu elemen dalam bangunan yang penting bagi daerah tropis. Atap berfungsi sebagai pelindung bangunan utama. Falakanci atau rumah adat memiliki struktur konstruksi yang unik. Pada struktur balok Falakanci dan konstruksinya saling berkaitan. Pada mulanya, atap Falakanci terbuat dari alang-alang rumput kering. Cara menyambungkan satu dengan yang lain menggunakan pasak, lalu diikat dengan sabut kelapa atau gumutu. Yang ketiga, dinding. Dinding rumah Falakanci menggunakan anyaman bambu atau pitate sebagai sebuah tulangan, kemudian dilapisi dengan campuran kapur dan putih telur sebagai sebuah perekat.
Sebelum baja dan besi ditemukan, dahulu orang membangun rumah dengan menggunakan kayu kerangka dan bambu sebagai struktur bangunan. Sistem sambungan ke kayu dan bambu digunakan dengan sistem ikat tradisional dengan sabuk kelapa dan ijuk, pasak, dan paku. Berikut ini adalah desain denah dan tampak dari salah satu rumah Falakanci di Kelurahan Sasa. Tata cara penempatan kamar pada rumah Falakanci. Yang pertama, teras atau surabi. Teras atau surabi mengartikan teras sebagai tempat berlindung bagi orang yang lewat atau berfungsi sebagai tempat berteduh atau singgah beberapa saat. Misalnya saat hujan mereka berteduh di teras seseorang. Yang kedua, rumah tamu atau floris. Rumah tamu atau floris yaitu tempat menerima tamu dan tempat bersantai. Yang ketiga adalah ruang keluarga. Ruang keluarga adalah tempat berkumpulnya keluarga. Kamar tidur depan atau tobaguna bati-bati. Biasanya kamar tidur bagian depan ditempati anak-anak laki-laki untuk menjaga keamanan rumah. Kamar tidur keluarga atau konora bati-bati. Mereka mengartikan ini sebagai ruang tidur yang biasa ditempati oleh orang tua. Ruang belakang atau tomada bati-bati. Kamar tidur anak perempuan biasanya berada di belakang karena kebutuhan wanita yang beragam dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi. Kamar wanita tidak boleh bersebelahan dengan ruang tamu tempat wanita berada. Privasi dijaga seperti tidak menggunakan pakaian minim saat selesai mandi dan pergi ke kamar. Kamar mandi atau dumbati. Kamar mandi letaknya terpisah dari bangunan karena menurut pemilik rumah yang tinggal merupakan tempat suci yang harus dijauhkan dari hal-hal yang kotor sehingga harus dipisahkan. Rumah Falakanci yang merupakan hasil pengetahuan temurun-temurun dari kakek sampai kepada anak-anaknya dan seterusnya. Rumah Falakanci disebut rumah Falakanci karena rumah ini menggunakan sistem rangka kayu yang saling berhubungan dan tanpa menggunakan sambungan yang kaku seperti menggunakan paku. Sekian dari penjelasan analisa rumah Falakanci yang sudah kami survei. Terima kasih.